Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Wa sallallahu sayyidina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mitra tercinta Suara Giri yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukrulillah, pagi hari ini kembali kita ditakdirkan untuk bisa mengudara di udara Suara Giri dan kita manfaatkan untuk ngaji bareng. Kita manfaatkan untuk tolabul ilmi. Kita manfaatkan untuk tilawatul Quran ma'atadabburiha. Moco Quran angen-angen sak maknani. Juga kita bersilaturahim lewat udara. Moga-moga apa yang kita lakukan di samping lancar, nanti diterima oleh Allah sebagai amal ibadah kita, dan sekaligus moga-moga nanti menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan moga-moga berkah. Salawat salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Adapun yang akan kita sampaikan, yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari bersama adalah tentang mengenal Al-Quran. Jadi ini kelanjutan daripada yang dulu-dulu ini. Adapun yang akan saya mintakan untuk dibaca adalah pada surat Al-Muzzammil, mulai ayat 1 sampai ayat 5. Silakan, dan sekaligus nanti diterjemahkan dengan genah-genah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Wahai orang yang berselimut, Nabi Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Surat Al-Muzzammil itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesudah surat Al-Muddatsir. Jadi ini awal-awal yang pada saat itu Kanjeng Nabi dan umat Islam yang sudah ada itu diperintahkan untuk sholat malam, untuk sholat tahajud. Dan pada saat itu walaupun Quran masih belum semuanya diturunkan, akan tetapi
ketika sholat, ya tentu saja setelah membaca Al-Fatihah, dibacalah warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran secara tartil. Atau dengan bahasa saya, bacalah Al-Quran dengan setartil-tartilnya. Dan itu terus. Jadi rupanya memang di samping oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran itu dibaca di tengah-tengah masyarakat, tapi jangan lupa untuk dipraktekkan pembacaannya ketika pada sholat malam. Jadi sholat malam itu, sholat tahajud itu atau qiyamul lail itu dulu belum diwajibkannya sholat 5 waktu. Diwajibkannya sholat 5 waktu, sementara sholat malam atau qiyamul lail atau tahajud itu menjadi ibadah tambahan atau sunat, yaitu ketika Mi'raj, ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mi'raj. Jadi sholat tahajudnya disunatkan. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun disunatkan, itu termasuk keistimewaan untuk beliau. Jadi umatnya itu sunat muakkad ketika harus sholat tahajud, ya. Sholat sunat muakkad itu sholat yang dikuatkan, ya. Jadi pahalanya tentu saja lebih besar, ya, daripada sholat sunat yang tidak muakkad. Tapi untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia menjadi wajib. Jadi untuk beliau wajib. Bahkan wajib pula dengan witir. Jadi tidak hanya sholat tahajud atau qiyamul lail atau sholat apa pada malam hari ini, akan tapi juga diharuskan dengan ditutup dengan witir. Itu kalau kita kan sunat semuanya itu, ya. Nah, yang wajib 5 waktu. Sementara ketika masih awal-awal itu pun disuruh membaca surat atau ayat-ayat yang sudah diturunkan, itu oleh Kanjeng Nabi dibaca dengan baik dan makmumnya mendengarkan. Warattilil Qur'ana tartila. Jadi pada saat itu memang langsung dihafal. Para sahabat akhirnya juga hafal. Baru kemudian ditulis, ya, ditulis di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di depan Rasulullah. Itu akhirnya Al-Qur'an itu ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang 4 tahun beliau wafat, tiap malam itu didatangi malaikat Jibril menyampaikan ayat-ayat yang akhir-akhir diturunkan, dan juga semacam kalau kita bertadarus lah, mentadarusi Kanjeng Nabi, yang sekaligus menjelaskan malaikat Jibril pada saat itu dari mulai sekitar 4 tahun sebelum beliau wafat, potongan-potongan ayat yang sudah turun, dan turunnya itu kan tidak jadi satu, ya, banyak yang tidak sekaligus kecuali beberapa surat, ya. Itu ditunjukkan oleh malaikat Jibril menjadi kumpulan-kumpulan surat, sehingga ada Al-Fatihah, kemudian diteruskan dengan Al-Baqarah, diteruskan dengan surat Ali Imran, diteruskan dengan surat An-Nisa, ya. Habis An-Nisa apa? Al-Maidah, habis Al-Maidah, Al-An'am, Al-An'am, setelah An'am, Al-A'raf, setelah Al-A'raf, surat Al-Anfal, setelah Al-Anfal, surat At-Taubah, dan seterusnya. Yang terakhir ternyata buku
bukan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, dan juga bukan wattaqu yauman turja'una fihi ilallahi tsumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudhlamun. Juga bukan surat An-Nasr yang turunnya satu surat yang pada saat itu termasuk terakhir, bukan idza jaa nasrullahi wal fath, akan tapi yang terakhir dibaca adalah surat An-Nas itu ya. Tapi tulisannya masih berserakan. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau wafat, akhirnya yang menjadi khalifah adalah Sayyidina Abu Bakar. Yang pertama kali menunjuk Abu Bakar menjadi khalifah adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Baru sahabat-sahabat yang lain berbaiat kepada beliau. Terjadi peperangan dengan orang-orang murtad, di mana orang murtad pada saat itu punya bala tentara yang banyak sekali dan sekaligus punya senjata. Mereka mengatakan, lah Muhammad Rasulullah sudah wafat, kenapa kita ikut? Nah, jadi banyak yang tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau haji, bahkan tidak percaya lagi kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka melawan, mereka justru ya mengacau gitu ya, sehingga harus diperangi oleh umat Islam yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah bisa ditumpas orang-orang ya, di situ ada munafiknya, ada kafirnya, pokoknya murtad. Nah, tapi ada 70 orang sahabat yang hafal Quran gugur ketika perang itu. 70 orang sahabat syahid atau syuhada ya. Kalau syahid itu satu orang, kalau syuhada banyak ya, 70. Kemudian oleh Sayyidina Umar diusulkan agar ditulis yang rapi. Ya, artinya yang rapi itu ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu mulai Al-Fatihah yang diakhiri dengan surat An-Nas ya. Tapi tidak merupakan buku, artinya tidak dibukukan, lembaran-lembaran gitu. Disimpan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar wafat, diserahkan kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar wafat, kemudian diserahkan atau dibawa oleh Siti Hafsah. Yang Siti Hafsah ini putri daripada Sayyidina Umar dan istri daripada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika zamannya Sayyidina Utsman bin Affan menjadi khalifah yang ketiga itu ya, Islam sudah kemana-mana. Islam sudah sampai ke, ya saya kira sudah sampai ke Indonesia itu, ke Cina, termasuk ke Azerbaijan yang dulu dikuasai oleh Soviet itu ya. Orang sana ternyata gegeran masalah bacaan Al-Quran yang ketika mendapatkannya dari lisan per lisan saja. Ya karena ya mereka itu dari lisan per lisan sehingga terjadi pertikaian antara bacaan. Sehingga kemudian meresahkan gubernur jenderalnya, namanya siapa itu? Al-Yamani, Hudzaifah Al-Yamani, itu gubernur jenderalnya, lari ke Madinah, ya naik kuda larinya itu untuk lapor dan mengusulkan kepada Sayyidina Utsman supaya Al-Quran itu dibukukan, biar nanti tiap buku itu dikirimkan kepada masyarakat umat Islam yang di Mekah, di Kufah, di Basra, di Madinah dan lain-lain,
yang kemudian tidak dilempar begitu saja, tapi dibawa, dikawal oleh sahabat yang bacaan Qur'annya, hafalannya bagus, dan seterusnya. Namun tulisan Al-Qur'an yang sudah menjadi mushaf Utsmani pada saat itu tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya, tidak ada tanda-tanda wasol, tidak ada tanda-tanda waqaf. Nah, ini makanya harus mengikuti gurunya. Nah, suatu ketika terjadi peristiwa orang salah paham di dalam membaca ataupun mengungkapkan tulisan Arab, ya. Jadi pada saat itu menurut guru saya yaitu Kiai Profesor Kiai Haji Ibrahim Hussein, beliau menceritakan bahwa suatu ketika di zaman Malik bin Marwan, itu dinasti Umayyah itu ya. Nah, itu orang ada yang terjadi fraksi-fraksi di umat Islam pada saat itu. Satu fraksi yang berbeda dengan Malik bin Marwan itu akan menghadap melalui perbatasan kota. Dengar begitu, ada pengawal-pengawal atau tentara-tentara yang diperintahkan oleh Malik bin Marwan untuk diberikan surat, ya, diberikan surat. Suratnya adalah aqbiluhum, terimalah mereka, gitu. Terimalah mereka, aqbiluhum. Ternyata para pengawal ataupun yang membawa surat ini ya tentara kan, mengira bukan aqbiluhum. Kalau aqbiluhum kan A itu alif ya, qaf aq, terus ba aqbi, lam di doma ada wawu mati, terus hum. Tapi disangka karena memang tidak ada harokatnya, tidak ada titiknya, ya, disangka uqtuluhum, bunuhlah mereka. Waduh, ini perintah khalifah ini ya, Malik bin Marwan. Langsung saja orang datang menghadap, langsung dibunuh mereka, dibunuh. Kaget Malik bin Marwan, loh kok dibunuh? Maksudnya bukan uqtuluhum, tapi aqbiluhum, terimalah mereka. Artinya sambutlah mereka, hormatilah mereka. Baik keliru, ya Allah, Insya Allah. Akhirnya Malik bin Marwan mencari orang-orang yang ahli tulis baca Al-Quran. Ketemulah orang yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali, ya. Abul Aswad Ad-Du'ali. Akhirnya tulisan Quran, bahkan tulisan Arab, oleh Abul Aswad itu dikasih titik, ya, dikasih titik. Lama-lama disempurnakan, ada harokatnya, ya, ada tanda-tanda ini ayat. Dulu tidak ada tanda ayat 1, 2, 3, tidak ada dulu. Tanda-tanda ayat, tanda-tanda waqaf, tanda-tanda wasol, ada harokatnya. Akhirnya ya kita ini orang yang walaupun tidak ngerti cora Arab tapi bisa membaca Al-Quran, barokah, ya. Tulisan Al-Quran itu sudah ada harokatnya. Jadi yang dimaksudkan dengan mushaf Utsmani itu bukan kok harokatnya, bukan tanda waqaf dan ibtidaknya, bukan juga tanda-tanda bagaimana membuat fathah, bagaimana membuat dhammah. Ya, Rasul Utsmani itu tidak pakai titik, tidak pakai harokat, tidak pakai tanda-tanda. Hanya saja memang misalnya tulisan ulaika, nah itu ya, tidak ditulis u pendek, la panjang, ada alifnya,
hamzah di bawah K. Tidak, tapi ditulis hamzah atau alif, ada wawunya, tapi justru pada pendek. Ulaika. Tidak pakai alif, tapi dikasih harokat jeleret gitu ya. Hamzah harokat kasroh K. Ya kan enak, kita sudah biasa-biasa, padahal itu kalau dipikir loh kok lain gitu ya. Itu memang Rasul Utsmaninya itu, bukan harokatnya. Kan sekarang ada orang-orang yang mengira yang cetakan Mekah Medina atau cetakan Timur Tengah itu yang Rasul Utsmani, sementara yang cetakan Indonesia tidak Rasul, itu ngawur itu. Itu menyesatkan itu. Orang menulis Al-Quran itu harus Rasul Utsmani ya, walaupun mungkin cara membuat fathahnya beda dengan yang ada di Timur Tengah, tapi tetap tidak boleh tidak menggunakan Rasul Utsmani itu. Dan kita alhamdulillah begitu, kan ada itu pencetak Al-Quran ini cetakan Rasul Utsmani, terus ketika di depan orang dikatakan yang Indonesia itu tidak termasuk. Ini itu menyesatkan gitu ya, menyesatkan itu. Jadi kita baca Quran, warattilil Qur'ana tartila. Itu apa itu? Ya, warattil Qur'ana tartila itu tidak hanya ketika sholat malam saja. Ketika baca Quran kita harus tartil. Tartil itu apa? Di antaranya ya sudah ada pedomannya, itu pakai tajwid itu. Pakai tajwid, tidak cepat-cepat ya, tidak terlalu cepat. Kan banyak orang membaca Quran cepat sampai tidak bisa didengarkan gitu ya. Padahal kan apa pakai speaker lagi cepat sekali dan gak jelas itu. Yang jelas hanya wa ulaika humul muflihun. Sebelumnya wah ini tidak betul. Makanya saya sarankan kepada kawan-kawan, silakan bertadarus. Itu bagus sekali. Silakan pakai speaker. Itu juga bagus sekali. Untuk apa ya? Supaya orang-orang mampu untuk mendengarkan. Karena mendengarkan Quran itu ya, wa manis tama'aha falahu ajroni. Barang siapa yang mendengarkannya. Mendengarkan dalam arti yang jelas-jelas bisa mendengarkan, itu mendapatkan pahala double itu. Jadi kenapa saya kok pakai ini? Supaya syiar dan supaya orang mau mendengarkan. Nah, kalau cepet-cepet gak jelas tajwidnya, gak jelas hurufnya, wah ini bukan mau mendengarkan orang. Mungkin ya, mungkin naudzubillah min dzalik malah jengkel ini ya. Jengkel itu. Jadi yang genah, yang jelas ya, gampang itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Nah kan enak dirungokno itu ya. Tapi kalau a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allati yuwaswisu fi jinnati wan nas. Nah gak jelas itu. Ya, apa kalau ganjaran Pak? Ya insyaallah oleh ganjaran. Cuman tujuan agar orang mau mendengarkan itu tidak malah senang untuk mendengarkan, tapi justru sebaliknya. Nah itu ya. Jadi membaca Quran dengan tartil itu tajwidnya ada. Wakaf ibtidaknya juga ada. Coba dibaca lagi terusnya itu apa? Ayat surat Al-Isra. Silakan surat Isra ayat berapa? 82. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khasara. Artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman,
Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Ya, memang termasuk tombone hati itu ya. Mod apa itu? Tombo hati iku limo sawarnane. Maca Quran angan-angan sak maknane. Kaping pindho wong kang saleh kumpulana. Kaping telu salat wengi lakonono. Kumpulan dengan orang soleh yang di sana ada baca Quran juga itu ya. Salat wengi juga ada baca Qurannya ya. Tapi ini memang ada kekhususan. Maca Quran angen-angen sak maknane itu dadi tomboning ati syifa wa rahmatul lil mukminina wala yazidul zalimina illa khasara. Syifa itu tombo ya. Kalau bahasa Indonesia tombo itu penyembuh ya. Obat itu kadang-kadang malah ada efek samping. Kalau penyembuh itu tadinya sakit, terutama hati dan lain-lain, itu disembuhkan barokah Al-Quran dibaca. Makanya kalau baca Quran itu yang enak, ya, yang jelas, ya, bacaannya ya, termasuk wakaf dan ibtidaknya. Itu kita tidak ngawur. Jadi satu contoh misalnya kita membaca Quran, napas kita agak pendek, maka kita tentu saja berhenti dan mengulang. Mengulang itu istilahnya istiqnaf. Kalau bahasa di sini disebut ibtidak. Nah, itu istiqnaf itu, mengulang. Karena kalau kita membaca nyolong napas, kira-kira apa hukumnya gimana itu ya? Itu apa itu ya? Katakanlah adab tilawahnya kurang. Jadi adab tilawah kurang. Itu kalau di musabaqah tilawatil Quran, itu kalau ada orang membaca terus sambil nyolong napas, itu ya dikurangi nilainya. Apa dosa Pak? Insya Allah tidak dosa. Saya percaya. Cuman tidak bagus, tidak enak itu ya. Satu contoh misalnya begini. Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Nah, kan gak kuat leren, enggak apa-apa. Itu mengulangnya harus ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Nah, mengulangnya juga harus tepat. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Gak kuat lagi. Diulang lagi. Tapi enggak ngawur ngulangnya itu. Tapi yang pokok tadi itu kalau ada ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum, mengulangnya dari ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah dan seterusnya. Ini perlu dieling-eling itu. Kalau ada ini ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Lerene udah riba, mergo napasnya pendek. Enggak apa-apa. Mengulang dari mana? La ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Nah, itu. Kalau ada ini ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Mengulangnya dari u'budu. Jangan i'budu, jangan a'budu. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu begitu. Meneling-eling.
Terus ada ya bani Adam khudhu zinatakum. Nah, gak kuat misalnya ya. Mengulangnya dari mana itu? Khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Nah, itu. Untungnya wala tusrifu ada jim. Dia bisa berhenti itu ya. Terus ini. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya. Nah, gak kuat, enggak apa-apa, diulang aja. Dari mana ya? In za'amtum. In za'amtum annakum awliya ulillahi min dunin nas. Gak kuat Jan. Diulang lagi tadi min dunin nas enggak apa-apa. Jadi ada wakaf ya karena nampaknya habis. Tapi ya, mengulangnya ibtida'nya juga harus benar. Itu tartil itu di antara tartil itu. Dan di antara ketartilan adalah ketika ada tanda-tanda wakaf. Ya. Ada tanda-tanda wakaf, misalnya ada kofa atau kif, itu bahasa Indonesianya berhenti gitu ya. Ada yang kof lam alif, tapi alifnya alif bengkong. Itu wakof aula, wakof lebih baik, lebih utama, wakof lebih utama. Ada yang jim, jim itu boleh wakof, boleh wasol, tapi lebih sedikit, tapi lebih wakof gitu ya. Kalau sod itu wakof juga tapi murakhos. Murakhos itu diberikan keringanan, Yang sebenarnya itu afdolnya itu terus enggak pakai berhenti. Tapi karena panjang, diberikan kesempatan untuk wakaf shot gitu ya. Za, hampir sama dengan mujawaz itu. Jadi kalau ada jim, ada za. Kalau jim itu wakaf jaiz, kalau za itu mujawaz. Ya, diperboleh sama saja sebenarnya. Itu antara wakaf dengan wasol, antara berhenti dengan terus, tapi sedikit lebih afdol ketika diwasolkan. Maka di buku Qiraati itu supaya anak-anak tidak bingung tanda wakaf itu artinya tanda untuk berhenti. Apa saja itu ya? Kof lam alif, to itu wakaf mutlak gitu ya. Jim, terus apa itu? Kofa. Kalau mim itu wakaf lazim, itu wajib, enggak ada ketentuan lain. Mim itu wakaf lazim itu ya. Tapi kalau sudah shot lam alif di qiraati itu sudah itu tanda wasol. Tanda wasol. Terus apa lagi tanda wasol itu? Za, tanda wasol. Terus apa lagi itu? Kofta itu tanda wasol. Itu sebenarnya kof itu adalah ya wakaf inda qaulin. Boleh wakaf menurut satu qaul, satu pendapat. Tapi di qiraati itu termasuk bagian daripada tanda wasol. Nah, itu. Kemudian lam alif. Lam alif itu la waqfa alaih. Di situ tidak ada wakaf atau la takif atau jangan berhenti. Nah, yang paling ini dominan adalah wasolnya adalah lam alif itu. Kalau yang lain-lain tadi itu kan sebenarnya boleh saja diwakafkan. Tapi boleh saja diwasolkan. Hasilnya lebih afdol wasol. Untuk anak-anak supaya tidak bingung ya tanda wasol gitu aja.
Tapi kalau lam alif ini memang bukan tanda berhenti. Hanya saja ketika ada lam alif, terutama ketika di akhir ayat, itu memang boleh wakaf. Yang tidak boleh adalah kotok. Nah, ini kita kadang-kadang tidak begitu paham tentang kotok. Jadi kalau wakaf itu adalah berhenti kemudian melanjutkan, itu wakaf. Tapi kalau kotok berhenti membaca, leren, kan itu kotok itu. Satu contoh yang tidak boleh kotok adalah ini. Fawailul lil musallin. Nah, itu lam alif itu. Dan itu maknanya memang kalau bahasa Jawa neraka wel kanggone wong-wong kang salat. Makanya kalau itu terus kotok berhenti. Wah, ini kan bahaya itu. Orang mengira wah ini lebih baik enggak salat, kalau salat malah neraka wel gitu ya. Ini tidak boleh kotok, tapi wakaf boleh. Karena wakaf itu berhenti membaca dan melanjutkan kalimat ataupun ayat berikutnya. Jadi bagaimana kalau wakaf? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah itu ya. Jadi jangan fawailul lil musallin sadaqallahul azim, itu kotok itu. Malah dosa kita itu kalau tahu artinya itu. Bisa dosa itu. Karena menganggap atau memberikan pengertian sholat itu bahaya. Seperti itu. Padahal fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka lalai di dalam sholatnya. Alladzina hum yura'un, yang mereka sholatnya itu riya, tidak karena Allah tapi karena yang lain-lain. Nah itu ya, syirik khafi itu ya. Nah, bagaimana dengan lam alif yang di ayat di surat Al-Fatihah? Nah itu ya, di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tandanya itu? Al-Fatihah. Hah? Nggak ada. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tandanya lam alif. Ar-Rahmanir-Rahim. Lam alif. Maliki yaumiddin. Apa tandanya? Qaf lam. Jadi kalau Fatihah ini, kalau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau membacanya itu alhamdulillahirabbil alamin, sunatnya berhenti karena beliau membacanya berhenti di setiap ayat. Ar-Rahmanir-Rahim berhenti. Nah, tapi oleh karena maknanya memang harus disangkutkan pada ayat atau kalimat berikutnya, katakanlah itu maknanya belum sempurna, kalau tidak diteruskan maka diberilah tanda lam alif dan lam alif. Makanya kita kalau sholat ya, niru Kanjeng Nabi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah itu baru qaf lam. Tahu apa qaf lam itu? Qaf lam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa? Qaf lam. Apa terus sih? Ihdinas siratal mustaqim. Apa? Lam alif malahan ya.
lam alif. Jadi ini untuk adabut tilawahnya memang diwasolkan, diteruskan. Tapi kalau kita niru Kanjeng Nabi ya berhenti. Tapi berhenti bukan kotok. Nah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lam alif. Nah, ini. Baru ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, begitu. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu memang ada yang mengatakan lebih baik diwasolkan ke sirotol. Tapi ada yang mengatakan lebih baik wakaf karena Rasulullah menurut hadisnya itu ya wakaf. Baru ini sirotol ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu ada gambar kodong waru ya. Gambar apa itu? Iya, seperti godong waru terus ada lam alifnya. Ini kalau menurut riwayat Asim itu memang harus dilanjutkan karena siratal ladzina an'amta 'alaihim itu satu bagian ayat dengan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi kalau menurut qiraat yang lain ya mayoritas itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu satu ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu ya. Jadi ayat ke-7 ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau Asim seperti kita hafaz itu ayat ke-7 itu dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu satu ayat. Makanya di situ karena ada dua qiraat yang berbeda. Kenapa kok berbeda begini? Yang mengatakan bahwa bismillah itu masuk Al-Fatihah satu ayat pertama. Maka siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu ayat 7 semuanya. Tapi yang mengatakan bahwa bismillah itu tidak termasuk bagian daripada Al-Fatihah, maka ayat pertama Al-Fatihah adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sementara siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat yang ke-6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu ayat yang ke-7 ya. Maka di situ ada tandanya itu godong waru. Itu ya. Ya, itu ada toleransi lah itu ya. Walaupun yang mengatakan bismillah itu termasuk bagian ayat daripada Al-Fatihah ya. Riwayat Hafiz an Asim. Tetapi ya boleh-boleh saja kalau berhenti, hanya afdolnya ya. Afdolnya itu dilanjutkan. Yang tidak boleh adalah kalau ngotok ya. Kalau ngotok kan misalnya kita ngimami ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, menengai gitu, mari ngono ganti surat. Itu kotok namanya, tidak boleh, itu tidak sah. Itu baca Fatihahnya di sholat tidak sah. Itu ya. Tapi kalau sekedar wakaf, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tak apa-apa, hanya tidak afdol ya. Memang ada orang napasnya pendek-pendek itu.
Ada yang nampaknya panjang, itu mulai iyaka sampai waladhdallin jadi satu, itu kan ada itu ya. Jadi begitu. Makanya tandanya tidak ayat, misalnya ayat ke-6 akan tetapi disebut di situ gambar godong waru. Itu sebenarnya bukan godong waru itu. Karena di Timur Tengah itu kan enggak ada, witiwaru itu enggak ada. Enggak tahu sekarang itu, dulu itu saya cari dia witiwaru kan di Mekah kok belum ada. Sekarang mungkin ada sekarang. Tapi kenapa kok bikin godong waru? Bikin itu sebenarnya bukan godong waru itu. Jantung itu. Jantung aja, hati-hati itu aja. Jadi hati-hati. Iki afdolnya ini ndak wakaf, ya itu aja. Ya, yang ndak boleh adalah kotok tadi itu. Coba dibaca. Jadi tartil itu memang termasuk wakaf ibtidaknya yang betul. Dan kita alhamdulillah sudah mendapatkan tanda-tanda mana wasol, mana kotok. Hanya saja mana wasol, mana wakaf. Dan juga walaupun ternyata kita misalnya ayat ini panjang dan kita tidak kuat sampai tanda wakaf, itu boleh kita berhenti sesuai dengan kemampuan napas kita, atau mungkin kita kecelep gitu ya, boleh, tapi harus diibtidai, dimulai dari kalimat yang betul gitu. Coba diteruskan, apa itu surat apa sekarang? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ini diantaranya perintah membaca Al-Quran. Coba dibaca terjemahannya. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, banter-banter mau coy, kena. Terus ayat yang lagi yang ini tadi. Al-Hasyr. Iya. Surat Al-Hasyr. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Ya, artinya sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Ya, memang Al-Quran dahsyat karena apa? Firman Allah memang. Dan juga sebagai mukjizat, satu-satunya kitab suci yang sekaligus sebagai mukjizat adalah Al-Quran. Dan juga Al-Quran itu dibaca, untuk dibaca. Ya, sekaligus juga membacanya tidak hanya dengan ucapan saja, tetapi tidak hanya ucapan, tetapi juga dengan hati. Artinya maca Quran ya diusahakan angen-angen sak maknane, dipelajari isinya. Dan orang yang membaca Quran itu, ya, kalau bisa tiap hari
tiap hari khusus gitu ya. Walaupun sampean sudah jadi presiden ya, kalau bisa tiap hari baca Quran. Apalagi nek sik dadi misalnya guru ngaji gitu. Jangan hanya guru TPQ tok. Jadi gubernur, jadi presiden, jadi rojo ya. Jangan meninggalkan Al-Qur'an gitu loh. Ya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda begini, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah itu Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu nanti akan datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang ahli membaca Al-Qur'an. Orang biasa membaca Quran, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya sahih ini, jangan khawatir. Man qara'a ayatan min kitabillah fakana lahu nurun yaumal qiyamah. Barang siapa membaca satu ayat dari kitabullah Al-Quran, maka dia nanti di hari kiamat berhak mendapatkan cahaya, mendapatkan nur, ya, penerangan. Bahkan wa manistama'aha falahu ajroni, dan bagi orang yang mau mendengarkannya. Nah, ini mendengarkan itu, makanya kalau sampean darus itu cepat-cepat biar orang lain bisa mendengar, menikmati, dan mereka dapat pahala 2 double itu. Wa manistama'aha falahu ajroni, barang siapa yang mendengarkannya maka dia mendapatkan pahala double, ya kan? Ada lagi hadis begini, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir Al-Qur'an itu nanti bersama-sama dengan orang yang dekat dengan Allah, yaitu ya di surga, dekat dengan Allah. Siapa? Orang-orang yang dekat dengan Allah ini. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Kak kuat. Syuhada'i was-shalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Al-ayah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, ya. Jadi orang yang memang melaksanakan ajaran agama, ajaran Al-Qur'an, ajaran sunnah Rasul, ya. Melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada di dalamnya, anjuran-anjuran, dan menjauhi larangan-larangan yang diharamkan. Nah, itu ya. Maka mereka ini nanti akan masuk surga beserta orang-orang yang lebih dulu. Nah, ini yang dekat dengan Allah. Para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Wasiddiqin, orang yang benar, ya. Keyakinannya benar, hatinya benar, ucapannya benar, tidak ada hoak, ya, tidak ada penipuan, ya. Wassolihin, orang-orang yang soleh. Ini diantaranya adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Makanya kalau orang yang pandai, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah, orang yang mahir Al-Qur'an itu nanti beserta orang-orang yang dekat dengan Allah. Ya, itu mereka itu termasuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang membaca itu gelodak-geladuk gimana? Nah, ini hadisnya terusnya begini. Wa man qara'al Qur'ana wa yatata'ta bitilawatihi wa huwa alaihi syaqun falahu ajroni. Barang siapa yang baca Quran tapi gelodak-geladuk, karena lisannya yang sulit, terus belajar Qurannya mungkin ya sudah sepuh gitu ya, jadi angel, tapi tetap
sabar mau membaca sebisa-bisanya. Tapi nek dielungno gelem, kan ada orang yang diingatkan malah muring-muring gitu ya. Ya itu ya. Tapi ya mengingatkannya harus dewasa, bijaksana gitu ya. Jangan orang baca terus dilokno goblok sampai itu. Wah ini yang goblok-goblokkan ini yang goblok sendiri itu nanti akan tak sombong gitu ya. Kalau tak geladuk membacanya karena memang lisannya sulit, falahu ajroni, maka dia mendapatkan pahala double. Maka jangan khawatir bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin sekarang baru belajar Quran, tidak apa-apa. Daripada tidak sama sekali ya. Ya tobat kita itu ya diantaranya kalau kemarin-kemarin tidak mau dengan Quran, sekarang kita tobat dengan belajar membaca Al-Quran. Nah itu termasuk tobat itu ya. Eling-eling para manungsa kabeh iku padha tobato. Nah gitu kan. Pumpung durung ketekanan malaikat jurupati, perkara repot kudu den bagi, kudane setan aja turuti. Pumpung durung ketekanan malaikat jurupati. Ayo salat badar. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Eling-eling para manungsa kabeh iku padha ngaji ya, pumpung turung ketekanan malaikat jurupati, perkara repot kudu den bagi, kudane setan aja turuti. Pumpung turung ketekanan malaikat jurupati. Ayo. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau bisa yang mahir dalam arti menghafal Quran. Dan itu dijanjikan surga, bahkan menurut beberapa riwayat hadis bahwa orang yang hafal Quran sekaligus mahir itu di samping dia masuk surga juga bisa menarik ya keluarganya, terutama orang tuanya, untuk sama-sama masuk surga, bahkan nanti akan mendapatkan mahkota yang indah, yang gemerlap, yang lebih bersinar dibanding sinar matahari dunia. Nah itu ya. Ya tentu saja hafal Qur'annya, pandai Qur'annya bukan dibiarkan saja. Memang betul-betul tiap saat dibaca dan sekaligus melaksanakan isi Al-Quran. Artinya apa? Tidak hanya membaca Quran sampai ke Quran, tapi sekaligus juga hatinya betul-betul berakhlak Quran. Makanya kalau ada orang hafal Quran ya tiap hari dibaca, tapi suka mencaci maki orang, hasut kepada orang, ya, dendam kepada orang, ya, musuhi orang, gitu, menipu orang, tidak menghormati orang, justru suka menghina orang. Nah, ini namanya orang yang membaca Quran hanya sampai di Quran saja. Naudzubillah min dzalik. Ya, kita belajar baca Quran yang baik, walaupun katakanlah kita sudah hampir mati, tetap jangan sampai kita putus asa. Sebisa-bisanya sambil maca Qur'annya itu angen-angen sak maknane, sekaligus juga dihayati dan sekaligus akhlak kita juga akhlak Al-Qur'an.
Karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, ketika suatu saat di zaman selesainya perang Hunain, ya, perang Hunain itu daerah Taif dan sekitarnya, dan umat Islam yang pada saat itu ada yang mu'alaf yang baru masuk Islam, mendapatkan kemenangan dan mendapatkan pampasan atau jarahan perang yang sebanyak-banyaknya. Nah, itu oleh Kanjeng Nabi tidak dibagikan kepada seluruh tentara Islam yang dari Muhajirin dan Ansor yang sudah lama masuk Islam dan sudah lama berjuang. Tapi justru oleh Rasulullah diberikan kepada yang mu'alaf itu, seperti Abu Sufyan ataupun ya orang-orang Mekah yang tadinya kafir menjadi Islam, itu diberi banyak oleh Rasulullah. Nah, tapi untuk orang-orang Muhajirin dan Ansar, mereka sadar pasti itu ada wahyu dari Allah. Ternyata ada orang dari kejauhan dengan langkah sambil marah, orangnya itu ya rupanya ahli baca Quran sebenarnya. Ahli baca Quran, ya jenggotnya itu tebal ya, dan seterusnya, badannya kurus ya. Itu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dibentak. Iya, dibentak. Ya Muhammad, i'dil gitu ya. Muhammad, sing adil sama niku. Mosok yang biasa berjuang enggak dikasih, yang baru mu'alaf dikasih gitu ya. Yang adil loh. Terus nyengkri, Pak. Orang itu namanya Dzil Khuwaisirah. Namanya Dzil Khuwaisirah. Atau ada yang mengatakan Dzil Khuwaisir. Ya, tapi kalau di teksnya di dalam kitab-kitab itu Dzil Khuwaisirah. Rasulullah SAW kemudian bersabda, ini nanti ada bermunculan orang-orang dari timur yang ahli membaca Quran, tapi membaca Qurannya hanya sampai di tenggorokan, tidak sampai di hati. Gitu. Jadi mereka banyak mengkafirkan orang Islam sendiri. Bahkan orang Islam yang dianggap kafir itu diperangi, sementara terhadap orang-orang kafir yang benar kafir dibiarkan. Ya. Kata Rasulullah kemudian, aku tidak termasuk mereka dan mereka pun tidak termasuk aku. Gitu ya. Jadi kalau nanti suatu saat aku ketemu mereka ya aku perangi, kata Rasulullah gitu ya. Akhirnya ya di zaman Sayyidina Ali itu ternyata ada kaum yang seperti itu, namanya kaum Khawarij. Ya. Kaum Khawarij termasuk ada yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Wah, itu ahli membaca Quran, bahkan sholat malamnya sudah dilakukan. Puasanya Senin Kemis tidak kurang ya. Dia sangat, kalau membaca Quran itu sampai-sampai ini air matanya itu sampai ke jenggotnya. Tapi ternyata orang ini ya punya keyakinan berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Khawarij. Sayyidina Ali dikafirkan, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dikafirkan semuanya, Sayyidina Utsman dikafirkan, Muawiyah dikafirkan, dan mereka akhirnya karena merasa dirinya yang paling benar, akhirnya Muawiyah, Sayyidina Ali itu dibunuh. Ya, Muawiyah kebetulan tidak jadi imam sholat subuh, kebetulan sakit mungkin ya. Tapi Sayyidina Ali jadi imam, langsung dibuacok sama itu tadi Abdurrahman bin Muljam. Ya seperti inilah orang-orang yang tidak termasuk al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Karena apa? Rupanya membaca Qurannya itu hanya sampai di tenggorokan, padahal sampai nangis-nangis itu. Nah itu ya. Makanya kita juga
Kita baca Quran, walaupun tidak bisa ya belajar. Pompong burung ketekanan malaikat juru pati. Tapi betul-betul tidak hanya lulus baca Qurannya saja, tetapi lulus hatinya. Sehingga tidak masuk dalam kategori yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi SAW tadi itu. Ya, pokoknya kita jangan putus asa lah untuk terus belajar Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana minal ayati wa dzikril hakim. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa fil qiyamati syafi'a wa minan nari sitra wa hijaba wa ala sirati nura wa fil jannati rafiqa wa ilal khairati dalina wa imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata mal abrar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad